السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram. Pembahasan kita masih berkisar tentang babul adzan, bab penjelasan tentang adzan. Kita sampai pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini akan menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya adzan dan iqamah bagi solat yang terlewatkan. Bagaimana solat yang terlewatkan itu? Ya, yaitu sudah dilaksanakan jamaah yang pertama, ya. Kemudian kita mungkin terlambat dan sebagainya, kita solat jamaah yang berikutnya, ya. Ini coba kita perhatikan hadis berikut ini. Wan Abi Qatadah fil hadits at-tawil fi nawmihim 'anis salati thumma adzana Bilal fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin rawahu Muslimun. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kita sering melewati nama Abu Qatadah dan Qatadah. Apa bedanya Abu Qatadah dengan Qatadah? Nah, Qatadah itu namanya untuk bapaknya. nah. Yang betul adalah Abu Qatadah, kalau disebut Abu Qatadah sahabiyun jalilun, seorang sahabat, ya. Kalau Qatadah tabi'iyun, generasi tabi'i di kalangan, ya, tabi'in ahli tafsir, ya, itu Qatadah. Adapun Abu Qatadah yaitu sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu, disebutkan di sini dari beliau, yaitu dari Abu Qatadah fil hadits at-tawil, dalam hadis yang panjang, fi naumihim 'anis salati, yaitu tentang mereka kelewatan, ketiduran
ya, kelewatan dari salat dan karena ketiduran. Disebutkan dalam riwayat annahum namu anis salati hatta tala'atis syamsu. Mereka ketiduran dari salat subuh sampai matahari itu terbit. Ya, manusia, ya kan? Manusia mungkin karena capeknya, ya kan? Karena kondisi tertentu, apalagi pada zaman Nabi SAW, ya, mungkin peperangan sehingga kecapean dari peperangan tersebut, ya, bukan kecapean karena melihat bola, bukan, maaf, ya, tapi kecapean yakni dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal ini adalah terjadi di zaman Nabi SAW sehingga matahari terbit kelewatan belum salat subuh. Thumma adzana Bilalun. Kemudian Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumandangkan azan. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, sebagai imam beliau. Kama kana yasna'u kulla yaumin. Sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Padahal waktunya sudah lewat, ya kan? Waktunya sudah lewat. Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dan iqamah sekaligus, walaupun waktunya sudah lewat. Ya, karena sebab tadi itu udhrun syar'iyyun, udhur yang syar'i bisa diterima, ya, ketiduran. Ya. Termasuk udhur yang tidak syar'i, ya, dari sholat subuh khususnya ini, apabila dia ngelel itu, bergadang sampai jam 2, jam 3, menjelang sholat tidur, ya kan, bangun jam 9, jam 10, ini bukan ketiduran tapi sengaja untuk tidak sholat subuh atau mengakhirkan sholat subuh. Bagaimana sholat semacam itu, diterima atau tidak? Tidak diterima karena di luar waktu sholat, ya. Lain halnya seorang kalau sudah, ya, dia berupaya, alarmnya bukan 1, 5, alarmnya 5, ya kan, dia tidur jam 11 atau jam 12 atau jam 1 misalkan, bangun untuk sholat subuh, subhanallah, mungkin karena kecapean, betul-betul dia tidak terdengar sama sekali, yang beker 5 tadi itu, alarm 5 tidak terdengar sama sekali, ya kan, dengar-dengarnya bangunnya jam 6 atau jam 7. Ini termasuk udzur syar'i enggak? Syar'iyun, karena dia sudah berupaya. Apalagi dia sudah bilang kepada keluarganya, misal suruh membangunkan, ya kan? Nah, upaya-upaya semacam itu adalah indikasi-indikasi semacam itu adalah merupakan kesungguhan dia untuk sholat on time. Tapi qadarullah, ya kan, dia ketiduran. Lain dengan yang pertama tadi itu. Kalau yang pertama tadi faktor kesengajaan itu, sudah sholat, kenapa kau tidak menunggu sejenak? Apalagi dia naudzubillah, ya, ngelelnya itu, begadangnya itu dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya, ya. Apalagi zaman sekarang, saat ini apa yang disebutkan oleh sebagian kaum muslimin? Piala dunia, ya. Nun sewu, wal afu minkum. Ya, insyaallah antum tidak ada di sini, tidak ada, ya. Yang di luar maksudnya, ya. Ini adalah waktu yang terlewatkan, waktu yang kita hambur-hamburkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, saudara-saudara kita dibantai, kita melihat dengan asiknya. Ya. Allahul musta'an. Ikhwati azakumullah, oleh karena itu fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Utsaimin mengharamkan melihat piala dunia. Ini fatwa sudah lama sebenarnya. Tapi saat ini saya munculkan kembali karena memang timingnya memang tepat sekali. Sebagian orang sibuk melihat bola, ya. Walaupun itu hobi, pembicara dulu juga hobi bal-balan, sepak bola, ya main juga. Tapi karena ada fatwa dari para ulama semacam itu, ya kan, kita tinggalkan, ya, dengan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Dhayya'ul waqt, ya, menghabiskan waktu kita. Waktu adalah umur.
Ya kan? Walladzina 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, dan di antaranya adalah walladzina 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari hal-hal yang lahu, ya kan? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ucapan maupun perbuatan, dan itu akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Untuk apa kita waktu kita habiskan? Ikhwati azakumullah. Jadi kembali lagi, jadi masalah ini ya, kembali lagi dalam hadis ini bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW ketiduran dari salat subuh sampai hatta tala'ati syamsu. Thumma adzana Bilal, kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ma'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan dan sekaligus salat. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Kemudian Nabi SAW salat dengan para sahabatnya sebagaimana yang dilakukan setiap harinya. Ikhwati azakumullah, hadis yang mulia ini ada satu faedah ya, disebutkan oleh muallif, kata beliau, al haditsu dalilun ala masyru'iyyatil adhan wal iqamati lis salatil faitati binaumin liqaulihi thumma adzana Bilalun. Ya. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang disyariatkannya azan dan iqamah ya untuk salat, walaupun salat itu waktunya sudah terlewatkan ya. Karena sebab apa? Binaumin. Bisa babin naum, karena sebab ketiduran tadi itu ya. Liqaulihi, berdasarkan ya ungkapan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, thumma adzana Bilalun, kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Wa fi lafdin ya Bilal kum fa'adzin bin nas bis salati wa tawaddaa falamma irtafa'at asy-syamsu wa byaddat qama fa shalla. Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, qum fa'adzin bin nas, ya. Wahai Bilal, berdirilah kamu dan kumandangkan azan untuk manusia. Ya. Fa'adzin bin nas bis salati fatawaddaa. Kemudian Nabi SAW wudu, fartafa'at asy-syamsu wa byaddat qama fa shalla. Ya. Kemudian matahari meninggi, ya, dan memutih matahari tersebut, kemudian Nabi berdiri dan salat. Ya. Semacam ini bukan qadha, bukan qadha waktu semacam itu. Karena sebab tidur tadi itu, tapi ada seakan-akan waktunya ya saat itu. Ya. Seakan-akan waktu subuh ya saat itu, sama dengan orang yang ketiduran. Ya, karena apa? Karena udhrun syar'iyyun. Ya seperti tadi itu. Sudah dipasang sekian beker misalkan alarm, ya kan, bahkan dia sudah mengatakan kepada keluarganya agar dibangunkan, subhanallah qadarallah, tidak bangun kecuali jam 7 misalkan. Maka di saat itulah dia waktunya, bukan qadha itu, tapi waktu subuhnya di saat semacam itu. Karena memang sudah melakukan ya upaya-upaya agar tidak terlambat salatnya. Ya. Kemudian terbangunnya jam 7 atau jam 9, maka waktu subuhnya ya saat itu, dan itu adaan la qadhaan. Seperti waktunya subuh saat itu buat orang semacam itu, bukan mengqadha ini. Ya, bukan mengqadha. Wallahu taala a'lam. Sama dengan orang yang lupa, ya kan? Orang yang lupa tahu-tahu ya Allah jam 5 sore, ya kan? Atau misalkan jam 3 belum salat zuhur. Ya, jam 3 atau jam 4 baru ingat belum salat zuhur. Nah, di saat itu dia salat. Jam 3 atau jam 4 salat zuhur. Man nama aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Ya, ada adaan la qadhaan. Ya, seakan-akan waktu zuhur bagi orang semacam ini karena lupa tadi itu ya jam 2 tadi itu, atau jam 3 tadi, atau jam 4 waktu zuhurnya. Ya. Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum.
Kemudian disebutkan di sini, jadi falamma irtafa'at asy-syamsu wa biyaddat qama fa shalla wa hadha madhhabul hanafiyyah wal hanabilah wa ra'yun li ba'd al malikiyah wa huwa al-mu'tamad 'inda asy-syafi'iyyah. Dan ini adalah madhabnya Hanafiyah yang bermadhab Abu Hanifah, dan Hanabilah yang bermadhab Ahmad bin Hanbal, dan sebagian Malikiyah berpendapat semacam ini. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, ya, di kalangan Syafi'iyah. Wa huwa dhahir ikhtiyarul Bukhari, dan ini adalah ya yang nampak dari pemilihan atau opsinya ya, Al-Imam Al-Bukhari. Beliau memilih pendapat semacam ini. Fa innahu bawwaba ala hadits Abi Qatadah bi qawlihi babul adzan ba'da dhahabil waqti. Al-Imam Bukhari menaruh dalam sahihnya yaitu bab hadis Abu Qatadah ini, yaitu bab adzan setelah habisnya waktu. Ya, wallahu taala a'lam. Ikhwati azakumullah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh muallif. Ada 3 pendapat, tapi pendapat ini yang dikuatkan oleh al-muallif. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-10 dan 11. Qala al-muallif wa lahu an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla biha al-maghrib wal 'isha'a bi adhanin wahidin wa iqamataini. Wa lahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Haditsun sahih rawahu Muslimun. Zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu lam yunadi fi wahidatin minhuma. Qad azakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walahu yani wali muslimin, ya. Hadis ini adalah dari riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata. Ini dalam kondisi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Hajjatul Wada', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan haji kecuali sekali saja, yaitu namanya Hajjatul Wada'. Kenapa dinamakan Hajjatul Wada'? Ini haji perpisahan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 1 kali haji, dan setelah haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikatakan Hajjatul Wada', haji perpisahan. La'alla alqakum fi am ba'da ami hadza. Kemungkinan saya tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini. Betul. Ya kan? Nabi SAW tidak bertemu dengan para sahabat setelah tahun itu. Ya. Sehingga dikatakan Hajjatul Wada', yakni haji perpisahan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal 'isha'a bi adhanin wahidin wa iqamatain. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Muzdalifah. Tanggal berapa ke Muzdalifah itu kalau musim haji, yang sudah melakukan ibadah haji? Apa sudah lupa? Lupa Ustaz. Tanggal 9 ba'da Arafat, ya kan? Mulai dhuhur, asar, jamak qasar, ya, takdim, ya kan? Salat, habis salat berdoa. Yang merupakan inti dari haji, al-hajju Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Setelah tenggelamnya matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat maghrib dan isya di Arafah. Ini keliru sebagian jamaah haji, maghrib, ya kan, adzan maghrib pada hari Arafah, salat di Arafah. Laisa minas sunnah, tidak termasuk sunnah. Ya, tidak termasuk sunnah. Katanya pingin dapat atau mendapatkan hajjatul mabrur, tapi menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana haji yang bisa mabrur? Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghurubis syamsi, pada hari Arafah itu tidak salat maghrib dan isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju
Muzdalifah. Oleh karena disebutkan atal Muzdalifata. An Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla biha al-maghrib wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Muzdalifah, ya kan? Bisa takdim, bisa takhir, tergantung, ya kan? Tergantung. Kalau sampainya cepat, ya, bisa takdim. Tapi biasanya umumnya adalah takhir karena lama, bro, rombongan, ya kan? Paling menunggu jamaah, ya kan? Bisa jam 10, jam 9 malam sampainya di Muzdalifah. Nabi SAW sampai di Muzdalifah, ya, apa yang dilakukan? Shallal maghriba wal isya'a, ya. Fa shalla bil maghriba wal isya', beliau salat maghrib dan isya' di Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan satu adzan dan dua iqamah. Iqamah untuk maghrib dan iqamah untuk isya, ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini adalah bahwasanya, ya, walaupun ada dua salat tadi itu cukup dengan satu adzan dan masing-masing yaitu dengan iqamah. Maghrib iqamah dan isya iqamah. Seorang misalkan, ya kan, asar dengan dhuhr dengan asar bi adzanin wahidin wa iqamataini. Misalkan dia musafir, misalkan tidak ada yang adzan di salah satu, ya kan, salah satu di antara grup itu, misalkan adzan, satu kali adzan, kemudian iqamah untuk dhuhr, ya, 2 rakaat, dan untuk asar iqamah 2 rakaat qasran, ya, jam'an wa qasran. Bisa takdim, kalau dhuhr ya takdim, ya kan, kalau di waktu asar ya takhir. Sama dengan ini, ya kan, Nabi SAW melakukan salat pada hari Arafah, Lailatul Muzdalifah, malam Id itu. Malam Id. Besoknya karena tanggal 10 besok, ya kan, Nabi SAW berada di Muzdalifah untuk melakukan salat maghrib dan salat isya. Habis itu di Muzdalifah tidak ada ibadah-ibadah. Regut, sudah capek di Arafah. Dan ini nanti akan dibahas nanti pada babul haji biidznillah taala. Al-muhim bahwasanya Nabi SAW di Muzdalifah apa yang dilakukan? Salat maghrib dan isya bi adzanin wahidin wa iqamatain. Hadisun sahih rawahu Muslimun. Walahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama'a bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Hadis yang lainnya juga dari Imam Muslim, ya, hadis sahih dari Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau tadi itu dari Jabir, ya, dari Jabir. Sepertinya ini wallahu alam Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Sedangkan riwayat yang kedua sama-sama Imam Muslim juga dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Ya, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, yaitu menjama' antara maghrib dan isya dengan iqamah wahidah. Dengan iqamah wahidah. Bagaimana ini? Apakah kontradiktif ini antara riwayat Jabir dengan Abdullah ibnu Umar? Ya, wallahu a'lam. Seorang rawi itu meriwayatkan apa yang beliau lihat. Ya, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa zada Abu Dawud di kulli salatin. Ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iqamah setiap salat. Maghrib qamat dan isya iqamah. Ya, ini seperti riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Ya, dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya tidak dipanggil, artinya tidak dikumandangkan, ya kan, iqamah baik itu maghrib maupun isya. Namun riwayat ini kata Syekh Zuhair wahia syadzah. Riwayat ini syadzah. Riwayat yang nyeleneh. Karena ini bertentangan, jelas-jelas bertentangan dengan riwayat Muslim, ya kan, dan kedudukannya Muslim lebih tinggi daripada Imam Abi Dawud, ya kan, sehingga dikatakan, ya kan, seperti Syekh Samir Az-Zuhairi menyatakan bahwasanya hadis ini adalah, atau riwayat ini adalah riwayatun syadzatun, riwayat yang nyeleneh. Jelas-jelas dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan, satu kali adzan dan iqamah, ya kan, bi adzanin wahidin wa iqamatain.
Naam, wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati azakumullah. Mu'alif di sini menyebutkan faedah. Satu faedah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu dalilun ala anna salataini majmu'ataini fi waqtin wahidin lahuma adhanun wahidun wa iqamatani likulli salatin iqamah wa hadha qaul asy-Syafi'i wa Ahmad wa huwa ar-rajih min aqwali ahli al-ilmi fi hadhihi al-mas'alati. Ini sesuai dengan riwayat yang pertama tadi itu, bahwasanya hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagai dalil bahwasanya dua salat tadi itu maghrib dan isya yang dilakukan oleh Nabi SAW di Muzdalifah di waktu yang sama, yaitu dengan adzan satu kali adzan dan dua iqamah di kulli salatin iqamah. Setiap salat ada iqamahnya. Maghrib qamat, kemudian isya juga qamat. Jelas enggak ini? Maghrib qamat dan isya qamat, ya kan? Wa hadha qaul Syafi'i wa Ahmad wa huwa ar-rajih fi min aqwali ahli al-ilmi fi hadhihi al-mas'alati. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat karena dalilnya jelas sekali, ya kan? Dalil apa itu? Dalil kuat sekali dari Imam Muslim, haditsun sahih. Jadi ini pendapat yang rajih di kalangan pendapat-pendapat para pakar-pakar atau ahlul ilmi dalam permasalahan ini. Jadi setiap salat itu ada iqamahnya. Cukup dengan adzan satu kali saja, dan setiap salat ada iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ikhwati azakumullah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-12 dan 13. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta muttafaqun alaihi wa fi akhirih idrajun. Demikian bahwasanya hadis ini adalah haditsun sahih, haditsun sahihun. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu hukum azan sebelum waktu fajar. Hukum azan sebelum waktu fajar, sebelum waktunya maksudnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah Ibnu Umar, demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha qala. Beliau dua tokoh ini mengatakan, dua-duanya adalah muhadditsin. Kalau Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma muhadditsin di kalangan ashab Nabi SAW, sahabat, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha muhadditsat, ya kan? Tidak ada sahabiah seperti Aisyah radhiyallahu anha dalam meriwayatkan hadis. Paling banyak adalah beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Masih ingat? Lupa Ustaz. Berapa? 2210 hadis. Berapa? 2210 hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin. Cerdas orangnya, berlian otaknya, Aisyah radhiyallahu anha. Anaknya siapa dulu? Abu Bakar radhiyallahu anha wa an abiha. Taib qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu ardah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumandangkan bilailin, yu'adzinu bilailin, beliau mengumandangkan azan, yaitu masih malam.
Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah, maksudnya adalah bagi orang yang imin, bagi orang-orang yang som, ya, makan dan minumlah, ya, hatta yunadi ibnu ummi maktum, sampai nanti ibnu ummi maktum ini mengumandangkan azan. Ibnu ummi maktum disebutkan di sini, ya kan, namanya khilaf, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Abdullah, tapi yang terkenal sepertinya Abdullah bin Qais al-Qurashi al-Amiri radhiyallahu anhu. Ya, beliau dinisbahkan kepada uminya, kepada ibunya, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum seperti Isa ibnu Maryam, ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yastakhlifuhu ala al-Madinah fi ami ghazawatihi wa yusalli bin nas. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati, ya, memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, ya, bahkan beliau dijadikan khalifah di Madinah ketika, ya, pada ghazawat, pada peperangan, dan beliau mengimami manusia. Syahid al-Qadisiyah fi khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menghadiri peperangan Qadisiyah pada khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fastashhada fiha sanata 14. Kemudian beliau mati syahid dalam peperangan Qadisiyah pada tahun 14 Hijriyah, ya. Dan ini yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Siapa al-a'ma? Beliau ini, ya, abasa wa tawalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam, ya kan, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena kedatangan orang yang buta. Maksudnya beliau ini Abdullah ibnu Ummi Maktum diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuqra ila qiyamis saah, ya kan, dibaca sampai yaumul qiyamah ayat ini, surat Abasa. Beliau ini Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Jadi kembali lagi dalam hadis ini, fa inna bilalan yu'adzun bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah kalian dan minumlah. Artinya boleh Anda makan dan minum bagi orang yang sahur misalkan, sampai nanti Abdullah ibnu Maktum mengumandangkan azan. Kemudian ada kata-kata wa kana rajulan a'ma. Beliau ini adalah, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang buta. La yunadi hatta yuqala lahu. Beliau tidak mengumandangkan azan sehingga dikatakan kepada beliau, asbahta, kamu sudah masuki waktu pagi, kamu sudah memasuki waktu pagi. Ai dakhalta fis sabah, ya, muttafaqun alaih. Wa fi akhir idrajun, ya, dalam kata-kata hadis ini ada idraj. Apa idraj itu? Idraj disebutkan, ya, ini maksudnya adalah ada kata sisipan. Disebutkan di sini idraj an yudkhila ahadur ruwati fil hadithi kalaman min indihi biduni bayanin. Yaitu ada sesuatu, sebagian para rawi itu memasukkan ungkapan, kata-kata sisipan, ya, dari dirinya sendiri tanpa penjelasan, ya. Maksudnya idraj ini, ya, ini kata-kata sisipan ini, wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yulqala lahu asbahta, ini bukan hadis, tapi namanya mudraj, kata sisipan. Dari siapa? Disebutkan bahwa ini adalah ungkapan Az-Zuhri, ya, kata-kata Zuhri, ya, seorang tabi'in. Kenapa kok tidak dijelaskan tadi itu, disisipkan kata itu? Ada 3. Pertama, alasannya imma tafsiran di kalimatin. Bisa jadi itu ada sebagai tafsiran dari suatu kalimat, ya, bahwasanya Abdullah ibnu Maktum itu beliau adalah orang yang buta. Ini tafsiran, ya, tafsiran di kalimatin. Yang kedua, au istinbatan li hukmin, atau sebagai mengambil hukum. Atau yang ketiga, au bayanan li hikmatin, atau bisa jadi sebagai hikmah. Ini masih menjelaskan tentang idraj tadi itu. Wa fi akhir idrajun. Jadi ada kata-kata sisipan. Wa yakunu fi awalil hadithi wa fi wasatihi au fi akhiri wa wal ghalib kama huna.
Kata-kata idraj tadi itu, kata tisipan tadi itu bisa jadi di awal hadis atau di tengah hadis atau di akhir hadis. Dan ini yang kita baca ini di akhir hadis. Ya, ini adalah ungkapannya siapa? Imam Az-Zuhri seorang tabi'in, yaitu wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Ya. Jazakumullah. Jadi hadis yang mulia ini ya ada beberapa faedah. Faedah yang pertama ya minimal ada 3 faedah. Faedah yang pertama yaitu al-haditsu dalilun ala jawazil adhani qabla al-fajr idza kana thamma adhanun ba'dahu wa dzalika liyastayqidha an-na'imu wa yarji'u al-qa'imu isti'dadan lis-suhuri. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya diperbolehkannya azan sebelum subuh apabila di sana nanti ada azan yang berikutnya, ya, azan yang kedua, ya. Yaitu untuk apa azan itu? Wa dzalika liyastayqidhan naim, agar membangunkan orang yang tidur, ya. Wa yarji'ul qaim isti'dadan lis-sahur, demikian pula agar orang yang bangun itu menyiapkan untuk agar bisa sahur untuk melakukan puasa. Fa illam yujad ba'dahu adzanun akhar fala yasihhu 'alal rajih. Namun apabila tidak ada adzan yang berikutnya, maka tidak boleh adzan sebelum waktunya. Tidak boleh adzan sebelum waktunya, ya kan? Adzan fajar jam 3 boleh, tidak boleh kalau adzannya cuma satu, ya kan? Tapi kalau masih ada adzan yang berikutnya itu diperbolehkan untuk membangunkan orang yang tidur tadi itu, untuk bagi orang yang mau sahur, yang mau berpuasa bisa melakukan sahur, ya. Sebagai tanbih, sebagai peringatan adzan yang pertama tadi itu. Li'annahu yuqi'un nasa fil labsi. Kalau adzannya satu, maka tidak boleh adzan sebelum waktunya, ya. Karena itu akan membuat orang ini, wah ini jam 3 malam kok sudah adzan ini. Ojo-ojo ngelindur orang ini, ya. Jangan-jangan ini ngelindur ini atau bangkrong. Tahu bangkrong ya? Ya. Tidak tahu orang sini bilangnya bangkrong apa? Taib, bodoh ya. Taib. Wal adhanil fajri qabla waqtiha masyru'un fi jami'i sunnati aw annahu khasun bi Ramadan duna ghairihi wa hadha mahallul khilaf. Wal jumhur ala annahu masyru'un fi jami'i sunnati bisyartil madhkur. Artinya yakni bahwasanya kalau adzan satu tidak boleh sebelum waktunya, ya. Tapi kalau mungkin kan ada dua adzan, memungkinkan hal itu boleh, ya kan, untuk melakukan hal semacam itu. Apakah ini adalah merupakan waktu khusus atau secara umum, baik Ramadan atau selain Ramadan? Ya inilah khilaf di antara para ulama. Tapi jumhur bahwasanya anu masyru'un fi jami'is sunnah atau fi jami'is sanah. Bahwasanya hal itu adalah disyariatkan sepanjang tahun, tapi dengan syarat. Yaitu syaratnya tadi itu kalau ada 2 adzan. Kalau adzan satu tidak boleh, ya kan? Bikin kacau nanti jam 3 malam adzan, ya kan? Ya, belum waktunya. La yajuz. Wallahu taala alam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua disebutkan di sini, al haditsu dalilun ala jawazi kaunil muadzini a'ma idza wujida man yukhbiruhu bidukhuli waqtil adzani. Ya. Hadis ini sebagai dalil juga diperbolehkan muadzin itu a'ma, orang yang tunanetra apabila ada orang yang mengabarkan sudah masuk waktu sholat, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya kan? Jika ada yang memberikan informasi sudah waktunya adzan, ya kan? Nah, au adzana ba'da basirin, atau dia mengumandangkan adzan setelah orang yang bisa melihat itu adzan. Sudah jauh sudah adzan. Nah, boleh, ya. Li'anna al-waqta fil asli mabniyun 'alal musyahadati. Dan karena pada dasarnya waktu itu adalah ya bertumpu pada musyahadah, yang dilihat. Jam berapa ini? Oh, jam sekian misalkan. Adzan jam saat ini jam berapa? Jam 4:20 menit misalkan. Oh, sudah jam 4:20 menit sudah waktunya adzan. Nah, jazakumullah. Faedah yang ketiga.
Al-haditsu dalilun ala jawaz ittikhadil muadzinaini fi masjidin wahidin idza adzana ahaduhuma fi waqtin wal akhar fi waqtin akhar. Ya. Hadis ini juga sebagai bukti, sebagai dalil diperbolehkannya menjadikan dua tukang azan di satu masjid apabila salah satu azan di waktu misalkan gantian zuhur dan asar, nanti dia yang satunya maghrib, isya dan subuh. Ya, di rolling semacam itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Amma adzanuhuma ma'an bi sautin wahidin fa huwa minal bid'ah. Ya. Adapun kalau dua-duanya itu adzan di waktu yang sama, ya kan? Maka ini dua-duanya adzan. Maka ini adalah termasuk minal bid'ah, termasuk dari bid'ah. Wa yusammal adzanul jama'i, ya. Disebut dengan adzan jama'i. Tapi di masyarakat tidak ada gini ya. Tidak ada ya. Hah? Bukan, dua-duanya adzan. Kan ada dua adzan. Ada yang disebut dengan adzan jami' wa hadza minal bid'ah, kata beliau, wa yusammal adzanul jama'i. Nah, khairan jazakumullah, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, jawazu nisbatir rajul ila ummihi idza ishtahara bidzalika. Diperbolehkan seorang itu dinisbatkan pada ibunya apabila terkenal dengan sebutan semacam itu, seperti ini, yakni Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seperti Isa Ibnu Maryam, ya kan? Baik, walaupun biasanya adalah seorang yang nisbatkan kepada ayah, fulan bin Allan, ya kan? Tidak umum memang fulan bin fulana, tidak ada. Illa, ya kan? Illa kalau memang semacam ini terkenal, ya kan? Terkenal, ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya kan? Isa ibnu Maryam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah. Hadis yang terakhir mungkin pada kesempatan saat ini, yaitu hadis yang ke-14. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود وضعفه. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan hadis ini dhaifkan. Namun ada ulama yang mensahihkan. Ulama yang lainnya mensahihkan. Seperti Syekh Samir Az-Zuhairi dalam takhrij Bulughul Maram, beliau mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini, ya. Sepertinya Syekh Al-Allamah Ibnu Al-Albani rahimahullah, ia mensahihkan juga hadis ini, ya. Insyaallah adalah haditsun sahihun, ya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengumandangkan azan sebelum fajar. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal agar dia kembali. Fa yunadi ala innal 'abda nama. Ya. Kemudian beliau mengumandangkan ala innal 'abda nama, dalam riwayat qad nama. Ya. Ingatlah sesungguhnya seorang hamba, maksudnya adalah seorang hamba ini siapa maksudnya? Bilal yang mengundangkan tadi itu. Qad nama, ketiduran, ya. Hadis rawahu Abu Dawud. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Dua faedah. Yang pertama adalah al-haditsu dalilan ala annahu yanbaghi lil muadzini an yataharra al-waqta wa ala annahu yajuzu 'ala al-khata' mahma ijtahada. Lakin idza akhta'a fa'adzana qabla al-waqti fa'alaihi an yu'uda wa yunabbiha an-nasa ila khata'ihi. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya hendaknya seorang muadzin itu memilih atau mencari waktu, melihat waktu dan bersungguh-sungguh untuk melihat waktu sudah masuk apa belum ini. Wala annahu yajuzu 'alaihi al-khata' mahma istahada, dan bisa jadi terjadi kesalahan, kekhilafan walaupun dia sudah bersungguh-sungguh. Lakin idza akhta'a, lamun apabila dia salah, ya kan, fa'adzana qabla al-waqti, kemudian dia mengumandangkan azan sebelum waktunya, fa alayhi an yu'uda, maka dia harus mengulanginya.
mengulanginya dan kembali, dan wa yunabbihan nas ala khata'i ila khata'ihi, dan mengingatkan manusia tadi keliru saya, kedahuluan atau mungkin terlalu cepat, mungkin ya kan, terlalu cepat ya, diingatkan tadi itu keliru, yang betul yang itu sekarang ini sudah waktunya saya adzan lagi ya, tidak apa-apa, manusia ya, manusia yakni sering khilaf, salah semacam itu, tapi tidak disengaja. Yang terakhir ikhwati azakumullah, faedah yang kedua yang kedua, al haditsu dalilun ala anna al adhan li salati subhi la yasihhu illa ba'da tulu'il fajri wallahu a'lam. Ya, wa qad taqaddama dzalik wallahu a'lam. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya azan untuk salat subuh itu tidak sah kecuali setelah tulu'il fajr, setelah munculnya fajar. Ini fajar sadiq wallahu taala a'lam. Ikhwati azakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan insyaallah biidznillah taala kita akan lanjutkan hadis yang kelima. Ini panjang ya, yaitu hukum mengikuti ucapannya muadzin. Ya, kita diperintahkan untuk mendengarkan azan dan apa itu menirukan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Nah, betul. Nah, di close dulu. Wallahu